Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang minimasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Apa itu teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Carnot? Yaitu penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dengan cara menghubungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan, yaitu ada dua angka 1 yang saling bersamaan, dan kuat ada 4 angka 1 yang saling bersamaan, dan juga oktet itu ada 8 angka 1 yang saling bersampingan atau bersamaan juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasangan yang pertama terlebih dahulu. Pasangan itu adalah berisi satu pasangan angka 1 yang saling berdekatan atau saling beriringan dan saling bersamaan dalam arah horizontal dan vertikal, yang mana satu variabel yang mengalami perubahan itu angka 1. Di sini dalam kurung hapuslah variabel yang mengalami perubahan dan dari bentuk komplement menjadi variabel semula. Contohnya begini, ini kan awalnya variabelnya z komplement, di sini berubah menjadi z, jadi itu hapus. Contohnya seperti ini, awalnya z jadi z komplement, jadi kita hapus z-nya begitu. Kita langsung ke contohnya. Ini merupakan sebuah tabel kebenaran yang sudah dirubah ke peta Carnot. Sebelum disederhanakan, dua buah term di atas menyatakan fungsi v wx yz sama dengan wx yz plus wx yz komplement. Kenapa? Karena di sini merupakan wx yz ini ya di sininya, dan di sini wx yz komplement. Jadi angka satunya itu berada di sini. Jadi kita buktikan secara aljabar terlebih dahulu ya. Sebelum kita membuktikan secara aljabar, cara penyederhanaan yaitu dengan memperhatikan bahwa suku-suku pada kotak yang dilingkari memiliki literal yang sama, yaitu WXY yang ditandai dengan angka 1, 1 dan 1 yang dicetak tebal, sehingga kita bisa WXY itu di sini ya. Kita sederhanakan secara aljabar terlebih dahulu, yaitu WXYZ plus WXYZ komplement. Di sini langsung WXY karena di sini Z plus Z komplement. Jadi kita buang Z-nya ini karena tambah ini 1 ya. Ini WXYZ. Jadi kita kalikan dengan ini menjadi WXY begitu. Ini bisa dikatakan pasangan karena di sini merupakan angka 1 itu saling bersisian, saling berdampingan seperti ini. Semisal ini angka satunya berada di sini, tidak bisa dikatakan pasangan karena masih ada jarak di antara 1 dan 1 ini. Semisal angka satunya itu ada di sini, ini bisa juga dikatakan pasangan. Itu pasangan itu arahnya horizontal dan vertikal. Ya, ini horizontal dan ke atas itu vertikal. Jadi begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuad. Kuad adalah kelompok yang terdiri dari 4 buah angka 1 yang tersusun berdampingan dari ujung ke ujung, atau kelompok yang membentuk susunan segi 4 yang dapat disederhanakan. Contohnya yang ini itu ada kelompok angka 1 yang saling berjajaran 1 1 1. Ini dikatakan dengan kuad. Apabila ada angka 1 yang saling berjajaran atau ada angka 1 yang membentuk segi 4, di sini semuanya ada angka 1, itu dinamakan juga kuad. Semisal di sini itu membentuk secara vertikal angka satunya 1 1 1, itu juga dinamakan dengan kuad. Jadi seperti itu.
Sebelum disederhanakan, 4 buah term di dalam lingkaran kuat di atas menyatakan fungsi W(X, Y, Z). W(X, Y) komplement Z itu di sini W(X, Y, Z) ini kurang Z komplement. Di sini W(X, Y, Z), W(X, Y) komplement Z ini yang di sini ya W(X, Y, Z), yang di sini W(X, Y, Z). Setelahnya W(X, Y, Z) komplement ini W(X, Y, Z) komplement. Kita sederhanakan dengan secara jabar. W(X, Y) komplement sama dalam kurung Z plus Z 2 plus W(X, Y, Z) komplement plus Z sama dengan W(X, Y) komplement. Kenapa? Ini karena berubah, jadi kita hilangkan ini bernilai 1 ya. Plus W(X, Y), jadi tinggal W(X, Y) nya kita sederhanakan lagi. Ini Y komplement Y, ini bernilai 1, jadi kita rubah, kita buang Y nya ini, jadi tinggal sisa W(X). Cara cepatnya itu kita lihat ya, yang mana itu yang berubah. Yang di sini Y komplement, di sini Y komplement, jadi masih tidak berubah. Setelah itu di sini Y tinggal Y bukan Y komplement, jadi ini sudah berubah Y, susunan Y nya ya, jadi kita hapus Y nya. Setelah itu kita lihat Z nya, di sini Z komplement dan di sini Z bukan Z komplement, jadi sudah berubah, kita hapus Z nya juga. Di sini W(X) nya sama semua, jadi kita tinggal W(X) nya saja. Ini cara cepatnya seperti itu. Contoh yang kedua, untuk cara menyederhanakannya ini, kita perhatikan bahwa suku-suku pada kotak yang dilingkari memiliki literal yang sama. Jadi yang tadi itu literalnya harus sama, yang sama itu adalah W(X), literal yang sama, ditandai dengan angka 11. Kalau misalkan W(X) itu kalau kita rubah itu menjadi 11, kayak di kelompok 9 kemarin itu menggunakan kode 0011 gitu. Setelah itu sehingga ketemu W(X) itu karena W(X) yang sama. Contoh yang kedua tentang kuat, itu ada angka 1 yang membentuk persegi. Ini dinamakan kuat juga, karena ini saling bersisian dan juga saling berdampingan, ini dikatakan kuat juga. Di sini persamaannya itu W(X, Y komplement Z, Y komplement Z komplement. Ini W(X, Y, Z komplement plus W(X, Y komplement Z. Ini jadi yang sama itu kita lihat secara cepatnya ya. Y komplement di sini sama, jadi kita tetap masukkan Y komplementnya karena ada yang sama. Z di sini Z-nya kita lihat Z komplement, di sini Z toh, jadi kita hapus Z-nya karena di sini sudah berubah, kita ambil yang sama toh ya. Setelah itu kita lihat W-nya itu juga sama, jadi kita tulis di sini W-nya. Di sini kita lihat X-nya itu awalnya itu X saja, setelah itu di sini yang di bawah itu X komplement, jadi sudah berubah di bawahnya itu, jadi kita hapus atau kita buang X-nya itu. Ini hasilnya W, Y komplement. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Yang ketiga yaitu oktet. Oktet merupakan kelompok yang terdiri dari 8 buah angka, satu yang tersusun berdampingan dari ujung ke ujung atau kelompok. Contoh yang diberikan peta Karnaugh. Makna dari peta Karnaugh sendiri yaitu menyederhanakan fungsi boolean. Contohnya seperti ini. Yang angka satunya ada 8 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang berada pada WX komplement, dan juga Y komplement, Z komplement, Y komplement, Z, YZ, YZ komplement. Sebelum disederhanakan, 8 buah term di dalam lingkaran oktet di atas menyatakan fungsi WXYZ sama dengan WXY komplement Z komplement ditambah WXY komplement Z ditambah WXY Z komplement ditambah WXY komplement Z ditambah WX komplement Y komplement Z komplement ditambah WX komplement YZ ditambah WX komplement YZ komplement. Cara menyederhanakan yaitu suku-suku pada kotak yang dilingkari. Suku-suku yang di kotak dilingkari memiliki literal yang sama, yaitu UE. Ditandai dengan angka 1 yang dicetak tebal, sehingga setelah disederhanakan menjadi F buka kurung W X Y Z tutup kurung sama dengan W. Penyelesaian secara aljabar yaitu sebuah oktet dapat dianggap sebagai dua kuat seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Cara penyelesaiannya yaitu F fungsi W X Y Z sama dengan W X komplement ditambah W Y komplement ditambah W Y sama dengan W. Jadi ini dibuat kurung, Y komplement ditambahkan, ini dipindah W-nya. Jadi ini Y komplement ditambah Y sama dengan W. Jadi cara dengan penyelesaian dengan cara aljabar yaitu seperti ini. Penyelesaian secara aljabar yaitu ini dipisah. Ininya dipisah, tetapi tetap sama berkelompok. Sedangkan dengan peta Karnaugh ini disatukan. Minimalisi fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh di bawah ini. Jadi jika digabungkan seperti ini harus mencari yang pertama yaitu oktet terlebih dahulu, baru mencari kuat, dan yang terakhir mencari pasangan yang harus bersesuaian atau beririsan. Jadi seperti ini. Ini contoh dari oktet, yang ini contoh dari kuat, dan yang ini contoh dari pasangan. Fungsi boolean dari hasil penyederhanaannya, fungsi boolean yaitu F fungsi buka kurung W, X, Y, Z tutup kurung sama dengan Z ditambah X, Y ditambah W komplement Y komplement. Hasil penyederhanaannya seperti ini. Memiliki jumlah literal. Mengapa dikatakan memiliki jumlah literal? Ini yang disebut jumlah literalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sudah sederhana.
Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.